Halo semuanya, kenalin, nama aku Anissa Eka Safitri dari Prodi Manajemen Pemasaran, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini, aku akan membawakan materi tentang manajemen public relation. Nah, di manajemen public relation ini tuh, kita nanti akan bahas apa aja sih? Mari kita simak. Nah, kali ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama, what is PR atau apa itu public relation. Kemudian yang kedua adalah PR scope and goals, cakupan dari public relation dan tujuan dari public relation. Kemudian yang ketiga ada PR and communication atau public relation dan komunikasi. Bagaimana kaitannya antara PR dengan komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah PR Code Ethic atau kode etik dari profesi public relation. Part pertama ini kita akan membahas tentang what is PR atau apa itu public relation. Nah, jadi public relation ini adalah semua bentuk komunikasi baik keluar maupun ke dalam organisasi yang tujuannya itu adalah untuk mencapai goals-goals yang telah ditentukan. Nah, komunikasinya sendiri itu pastinya dengan khalayak umum. Selanjutnya kita akan nyambung ke part 2, yaitu tentang PR scope dan goals, atau jangkauan dari public relation dan tujuan dari public relation. Nah, untuk pembahasan jangkauan public relation sendiri ini, itu tadi sudah disampaikan di awal, bahwa PR itu adalah bentuk komunikasi ke publik. Nah, jangkauannya adalah publik sendiri itu, baik secara eksternal, publik eksternal, ataupun internal. Nah, untuk jangkauan eksternal sendiri itu meliputi aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar organisasi seperti media, masyarakat umum, pelanggan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintahan. Nah, sedangkan untuk jangkauan internalnya sendiri itu mencakup komunikasi antara organisasi dan para anggotanya sendiri. Nah, di sini aku akan menjelaskan lebih detail lagi tentang ruang lingkup eksternal dari PR sendiri. Yang pertama dari pemerintah. Nah, ruang lingkup PR secara eksternal di pemerintahan ini, itu yang pertama, menjaga hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, kita lanjut ke community. Nah, di community ini sendiri, ruang lingkup dari PR itu contohnya berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kemudian ada juga menyampaikan informasi tentang program atau inisiatif yang dilakukan oleh organisasi kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk stakeholder eksternal sendiri, ini itu ruang lingkupnya mencakup komunikasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam organisasi seperti investor, mitra bisnis, dan lembaga pemerintah. Ada juga ruang lingkupnya mengenai memberikan informasi tentang perkembangan terkini yang berkaitan dengan organisasi kepada stakeholder eksternal. Oke, yang selanjutnya adalah kepada konsumer. Nah, konsumer atau pelanggan ini nanti ruang lingkupnya berupa memberikan informasi tentang produk atau masukan, keluhan dari pelanggan dengan cepat dan efektif. Kemudian juga memberikan informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh organisasi kepada pelanggan. Nah, yang terakhir itu adalah ruang lingkup pers atau media. Yang di sini ruang lingkupnya tuh mencakup menjalin hubungan dengan baik dengan media untuk memastikan liputan yang positif tentang organisasi. Ini juga salah satu cara untuk menghindari adanya berita-berita miring terkait organisasi tersebut. Makanya
sangat dibutuhkan public relation yang baik dengan media. Kemudian juga menanggapi permintaan wawancara, pertanyaan atau kritik dari media dengan transparan dan tepat waktu. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang ruang lingkup internal dari public relation sendiri juga ya. Nah, yang pertama itu ada employee relation atau hubungan dengan para karyawan atau pekerja. Nah, di sini kan para pekerja itu merupakan bagian penting untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau satu instansi atau mungkin satu organisasi. Nah, oleh karena itu, mereka itu harus dirangkul dengan membuat dan mempertahankan hubungan baik agar para pekerja itu juga dapat memberikan potensi terbaik mereka untuk kemajuan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada labor relation atau hubungan dengan para buruh. Nah, di sini itu PR bertugas untuk menjaga hubungan baik antara pimpinan dengan para buruh. Nah, untuk pelaksanaan ini, PR itu harus menjaga terjadinya kesalahpahaman dan hubungan yang buruk antara atasan bawahan. Karena biasanya itu sering terjadi, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ada human relation atau hubungan sama manusia. Nah, ruang lingkup PR ini menyangkut hubungan yang baik dan yang harus dilakukan dan harus dibina di perusahaan dengan seluruh warga perusahaan sebagai manusia agar timbul rasa persaudaraan dan kesetiaan kawanan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup mengenai stakeholder relation atau hubungan dengan para pemegang saham internal. Nah, untuk relation yang seperti ini harus dibina dengan para pemegang saham. Karena apa? Karena mereka membantu perusahaan atau instansi atau organisasi tetap bertahan. Nah, yang terakhir itu ada manager relation atau hubungan dengan para manajer. Nah, manajer ini kan merupakan orang-orang terpilih ya, yang berandil besar dalam menentukan kebijakan di perusahaan. Oleh karena itu, hubungan baik harus dijaga. Nah, disinilah ruang lingkup PR itu berperan. Bagaimana caranya? Caranya dengan memberikan misal tunjangan jabatan, adanya cafe morning, mungkin mobil dinas, rumah dinas, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke PR goals atau tujuan dari public relation. Nah, yang pertama, membentuk citra positif tentang identitas korporat atau organisasi di mata publik. Kenapa? Karena PR ini nantinya itu yang akan menggambarkan bagaimana suatu perusahaan. Bentuk komunikasi dari PR ini nanti itu yang akan menjadikan first impression orang-orang terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, menyampaikan nilai dan pesan perusahaan seperti komitmen, tanggung jawab sosial perusahaan, atau inovasi produk. Nah, yang ketiga adalah menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan publik. Nah, makanya di sini ditekankan PR itu harus bagus komunikasinya. Nah, terus yang terakhir, ada mengembangkan pengertian dan kemauan baik dari publiknya. Nah, di sini ada pepatah dari Bapak Anthony Robbins, yaitu communication is power. Kekuatan itu dari komunikasi, atau bisa dibalik, komunikasi itu adalah sebuah kekuatan. Nah, maksudnya di sini adalah betapa pentingnya sebuah komunikasi, karena komunikasi itu nanti yang akan menghubungkan kita dengan orang lain, menghubungkan suatu perusahaan dengan publik, menghubungkan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, karena dengan adanya komunikasi tersebut, kita bisa saling memahami, kita bisa saling tahu apa maksudnya, apa tujuannya, tujuan dari pesan yang disampaikan.
Seperti itu. Nah, di sini makanya kita harus tahu hubungan antara komunikasi dan public relation itu sangat erat dan saling melengkapi. Komunikasi itu elemen atau kunci dalam praktik public relation, dan public relation sendiri ini merupakan bentuk khusus dari komunikasi yang bertujuan untuk membangun, memelihara, meningkatkan hubungan antara organisasi dan berbagai pihak yang terlibat. Karena itu, komunikasi dan public relation itu tidak bisa dipisahkan karena mereka adalah suatu hal yang harus jadi satu. Komunikasi tanpa public relation tidak bisa. Public relation tanpa komunikasi namanya juga bukan public relation jadinya ya. Nah, di sini makanya ada communication in public relation. Nah, bagaimana komunikasi dalam public relation? Nah, yang pertama, komunikasi ini merupakan alat utama dalam public relation. Sudah disebutkan ya tadi di awal, komunikasi itu adalah elemen atau kunci di public relation. Nah, yang kedua, ada pengelolaan citra dan pesan. Karena komunikasi itu adalah menyampaikan pesan, deliver message. Nah, yang ketiga adalah menggunakan strategi komunikasi. Komunikasi tadi adalah salah satu bentuk spesifik dari public relation. Terbalik. Public relation sendiri ini adalah bentuk spesifik dari komunikasi. Makanya harus menggunakan strategi-strategi komunikasi yang bagus agar pesannya tersampaikan kepada publik. Nah, selanjutnya adalah hubungan dengan media. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada koordinasi dalam komunikasi internal. Nah, dalam berkomunikasi pun kita juga harus tetap memperhatikan kode etik. Nah, sebenarnya apa sih itu kode etik? Nah, kode etik adalah seperangkat aturan atau prinsip yang mengatur tentang perilaku atau praktik tertentu dalam suatu profesi, organisasi, atau komunitas. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa individu atau anggota organisasi tersebut itu bertindak secara etis, mengikuti standar aturan tertentu, dan menjaga integritas dalam melakukan tugas ataupun aktivitas. Nah, ternyata ini PR itu ada kode etiknya juga. Kita masuk ke part 4 atau PR Code of Ethics. Kode etik dari PR atau Public Relation. Nah, ini diatur di IPRA atau International Public Relation Association. Nah, kode etik dari seorang PR sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi, dan kode IPRA. Nah, yang kedua adalah perilaku pada klien dan karyawan. Yang ketiga ada perilaku terhadap publik dan media. Dan yang terakhir ada public perilaku pada teman sejawat. Nah, dalam kode etik tersebut juga dibagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama ada Code of Conduct, yang kedua ada Code of Profession, yang ketiga ada Code of Publication, dan yang keempat ada Code of Enterprise. Nah, di Code of Conduct ini itu menyangkut tentang etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, dan juga publik atau umum. Nah, yang kedua ada Conduct of Profession. Nah, ini adalah etika yang menyangkut dalam melaksanakan tugas atau profesi dari public relation. Yang ketiga ada Code of Publication. Nah, ini berkaitan dengan etika dalam kegiatan teknis atau kegiatan proses publikasi. Nah, yang terakhir ada Code of Enterprise. Nah, ini berkaitan dengan etika peraturan pemerintahan seperti hukum perizinan dan juga usaha. Seperti itu. Nah, berdasarkan tadi 4 materi yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya public relation itu merupakan suatu hal yang wajib
ada di setiap organisasi. Kalau misal organisasi itu ingin berinteraksi lebih dengan publik. Nah, untuk berinteraksi dengan publik juga memerlukan strategi-strategi komunikasi yang bagus. Nah, dalam berkomunikasi itu juga pun diatur dalam kode etik yang harus ditaati oleh setiap public relation. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih karena telah menyimak penjelasan dari saya. Thanks.